Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam kepada Bapak Ibu para peserta pelatihan membuat modul dengan Book Creator. Nah, pada kesempatan hari ini kita memasuki pertemuan yang hari pertama. Hari ini kita akan membahas tentang apa sih modul itu dan juga bagaimana bentuk dari aplikasi Book Creator. Perkenalkan, saya Ahmad Irfan selaku pemateri dan narasumber dari pelatihan ini. Untuk beberapa hari ke depan saya akan memandu Bapak Ibu sampai dengan hari terakhir, hari keempat, itu bisa membuat modul dengan Book Creator. Nah, langsung saja Bapak Ibu, materi pertama ini kita akan mengenal tentang modul dan juga Book Creator. Nah, ini hanya sekedar pembukaan Bapak Ibu. Di dalam surat An-Nahl ayat 89 itu dijelaskan bahwa dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, artinya dalam hidup ini kita harus punya petunjuk, yaitu Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Hubungannya adalah modul yang kita buat nanti itu akan menjadi petunjuk yang di dalamnya berisi pengetahuan tentang pelajaran yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, apa sih pengertian modul menurut para ahli? Yang pertama adalah menurut Winkel. Menurut Winkel, modul pembelajaran itu dapat diartikan sebagai satuan program terkecil yang dapat dipelajari secara mandiri, perseorangan, ataupun dipelajari langsung oleh siswa sendiri. Yang pertama, menurut Winkel, bahwasanya modul yang kita buat itu siswa bisa mempelajarinya secara mandiri, sendiri, baik di rumah maupun di sekolah, yang kita berikan kepada mereka agar mereka bisa secara mandiri ataupun perseorangan bisa mempelajari sendiri apa yang terdapat di dalam modul tersebut. Yang kedua, menurut Nana Sujana, itu modul dimaknai sebagai alat ukur yang lengkap, di mana modul pembelajaran ini memiliki peran dan tugas secara mandiri karena dapat dipergunakan untuk kesatuan dari seluruh unit lainnya. Jadi modul pembelajaran menurut Nana Sujana itu suatu alat ukur yang lengkap, di mana di dalam modul itu berisi pembelajaran ataupun pengetahuan yang dipersyaratkan dalam proses belajar mengajar, yang mereka bisa mempelajarinya secara mandiri. Berbeda dengan Winkel, kalau menurut Nana Sujana itu perbedaannya ada di isi dari modul tersebut. Kalau menurut Winkel itu hanya sebagai pembelajaran. Kalau menurut Nana Sujana, selain pembelajaran yang ada di dalam modul tersebut, juga berisi tentang tugas yang diberikan kepada peserta didik melalui modul tersebut. Berikutnya menurut Anwar. Menurut Anwar, mendefinisikan bahwa modul pembelajaran menekankan pada bahan ajar yang dibuat secara tersistematis. Artinya, modul itu adalah suatu bahan ajar yang kita susun mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, tersistematis, secara sistematis. Menurut Wijaya, modul itu dibuat dengan tujuan agar siswa dalam mencapai proses atau tujuan belajar tertentu. Artinya, modul yang kita susun itu bertujuan agar siswa bisa mencapai tujuan belajar melalui proses pembelajaran yang dilakukan di dalam modul tersebut. Misalnya ketika kita ingin memberi materi tentang pecahan ataupun bilangan bulat, maka di dalam modul itu kita susun dari awal sampai terakhir tentang pembelajaran dalam bilangan bulat tersebut. Jadi
menurut Wijaya, modul itu sebuah modul paket program yang pada dasarnya diperuntukkan untuk kepentingan belajar. Nah, itu beberapa pengertian modul menurut para ahli. Jadi kita simpulkan bahwa modul itu adalah satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Jadi kita bagikan modul itu kepada peserta didik, mereka mempelajari apa yang ada di dalam modul tersebut dengan mandiri. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah mandiri. Nah, di dalamnya itu terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runtut tanpa campur tangan pengajar. Jadi, di dalam modul yang akan kita buat nanti itu sudah berisi tentang komponen-komponen pembelajaran yang kita ajarkan dalam suatu pembelajaran dan juga petunjuk yang jelas. Nah, selain pembelajaran, di dalamnya juga kita bisa memberikan petunjuk tentang mungkin tentang pembuatan suatu karya atau project ataupun yang bersifat portofolio. Dan dalamnya dalam modul tersebut kita jelaskan petunjuk yang jelas agar peserta didik kita itu dapat mengikuti apa yang ada di dalam modul tersebut tanpa campur tangan kita sebagai guru. Nah, itu adalah kesimpulan dan pengertian modul yang kita ambil dari beberapa ahli. Nah, yang akan kita buat nanti bukan modul dalam berbentuk cetak, tapi modul dalam berbentuk elektronik atau yang kita singkat dengan e-modul. Nah, apa sih e-modul itu? Nah, jadi e-modul itu adalah modifikasi dari modul konvensional yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Itu modul konvensional yang berupa bahan cetak, kita padukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Artinya kita menggunakan nanti modul yang berbasis teknologi dan informasi, sehingga modul yang kita buat nanti lebih menarik dan interaktif. Bedanya dengan modul konvensional yang kita cetak itu hanya berisi tentang teks dan juga gambar. Nah, kalau e-modul yang akan kita buat nanti itu selain berisi gambar, selain berisi teks, juga berisi audio, video, dan lain sebagainya akan kita eksplor lebih jauh lagi melalui aplikasi Book Creator. Nah, apa sih ciri-ciri modul pembelajaran yang baik itu? Nah, yang pertama ada self-instructional. Self-instructional maksudnya dengan adanya modul pembelajaran yang kita buat, siswa bisa belajar secara mandiri. Mereka bisa mempelajarinya sendiri dengan menggunakan gadget mereka masing-masing, baik itu di rumah ataupun di sekolah ketika pembelajaran tatap muka berlangsung. Artinya, modul yang kita berikan kepada siswa nanti itu mereka bisa mempelajarinya secara mandiri. Ciri-ciri modul pembelajaran yang kedua adalah self-contained. Self-contained maksudnya modul yang kita buat itu sudah tersaji dengan lengkap. Dalam modul tersebut sudah berisi tentang materi pembelajaran yang kita sajikan di dalam modul. Itu sudah tersaji dengan lengkap. Jika lengkap, maka peserta didik pun akan mudah mempelajarinya. Maka dari itu, modul pembelajaran yang kita buat harus self-contained, artinya tersaji dengan lengkap yang berisi tentang materi-materi pembelajaran tentang suatu topik tertentu. Ciri-ciri modul pembelajaran berikutnya ada stand-alone. Dalam bahasa Indonesia, stand-alone artinya berdiri sendiri. Artinya, modul pembelajaran yang kita buat itu berdiri sendiri, tidak tergabung dengan media yang lain. Jadi modul yang pembelajaran yang akan kita buat itu tidak bergantung pada media lain. Fix modul saja. Artinya, peserta didik atau siswa kita itu bisa langsung mempelajari apa yang ada di dalam modul tanpa menggunakan media lain. Yang berikutnya,
ciri-ciri modul pembelajaran berikutnya yaitu adaptif. Adaptif ini artinya itu menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Yang pertama itu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Seperti sekarang guru itu dituntut agar membuat suatu pembelajaran yang mengikuti pembelajaran abad 21 dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. Jadi modul pembelajaran yang akan kita buat nanti itu kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi. Salah satunya kita nanti memanfaatkan aplikasi Book Creator ataupun ilmu pengetahuan yang sifatnya baru. Maksudnya ilmu pengetahuan yang sifatnya baru ini sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Untuk pembelajaran atau materi-materi tertentu yang kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Nah, yang terakhir, ciri-ciri modul pembelajaran itu user friendly. Tentu Bapak Ibu tidak asing dengan istilah user friendly ini, artinya mudah untuk digunakan. Jadi modul pembelajaran yang kita susun nanti itu mudah untuk peserta didik kita menggunakannya. Yang kita susun sesuai dengan kaidah tertentu secara sistematis yang berisi pembelajaran tentang suatu topik tertentu sehingga mereka mudah menggunakannya. Nah, itu 5 ciri dari modul pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan mengenal langsung apa itu Book Creator. Nah, Book Creator ini adalah salah satu aplikasi sederhana yang berbasis web, artinya kita harus mengaksesnya dengan menggunakan jaringan internet yang kita akses untuk membuat suatu modul elektronik atau e-modul. Nah, Book Creator ini hanya salah satu aplikasi untuk membuat e-modul. Banyak aplikasi-aplikasi lain selain Book Creator, tapi kita pilih Book Creator. Kenapa? Karena yang pertama itu mudah untuk dipahami dan mudah untuk digunakan oleh Bapak Ibu guru, sehingga Book Creator menjadi pilihan kita untuk membuat e-modul. Dalam Book Creator nanti kita bisa menyelipkan gambar, tulisan, audio, video, ataupun link tautan. Misalnya kita akan menautkan sebuah link dari kuis ataupun evaluasi dari Google Formulir misalkan. Nanti seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan mengenal Book Creator secara sekilas karena sesuai dengan materi kita pada hari pertama ini, yaitu pengenalan Book Creator. Nah, Book Creator itu adalah aplikasi berbasis web di mana kita bisa mengaksesnya dengan jaringan internet. Artinya kita harus connect ke jaringan internet baik melalui wifi sekolah, wifi rumah, ataupun hotspot pribadi kita. Nah, Book Creator itu dengan alamat bookcreator.com. Kita klik saja di kotak pencarian itu Book Creator, kemudian nanti kita akan ketemu dengan bookcreator.com. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Book Creator, di mana dalam aplikasi Book Creator ini nanti kita bisa membuat e-modul dengan menyelipkan gambar, tulisan atau teks, kemudian audio dan video beserta link atau tautan dari sumber materi yang lain, ataupun kalau kita ingin membuat kuis itu bisa kita tautkan dengan link dari Google Formulir yang sudah kita buat. Nah, di dalam aplikasi Book Creator ini Bapak Ibu bisa menonton video yang sudah disediakan oleh tim dari Book Creator sebagai panduan bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari lebih jauh tentang Book Creator. Nah, dalam Book Creator ini kita bisa membuat, kemudian membaca dan mempublisnya. Mempublish artinya e-modul yang kita buat atau e-book yang kita buat sudah siap untuk kita bagikan kepada peserta didik kita, ataupun kita publish ke publik.
Nah, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, banyak sekali penemuan-penemuan baru atau aplikasi yang sudah dibuat untuk memudahkan kita dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana salah satu aplikasi yang kita manfaatkan yaitu Book Creator. Dengan Book Creator ini kita bisa membuat cerita interaktif, kemudian bisa membuat portofolio digital, kemudian bisa menerbitkan jurnal, kemudian bisa membuat laporan ilmiah, kemudian instruksi secara manual, ataupun kita bisa membuat buku tentang saya, artinya biografi pribadi kita bisa membuat di dalam Book Creator ini. Kemudian bisa juga kita membuat komik petualangan yang didesain dalam bentuk komik. Nah, selain guru yang kita gunakan untuk membuat e-modul untuk pembelajaran, siswa juga bisa membuat kreasi sendiri dengan memanfaatkan Book Creator. Mereka bisa membuat karya mereka sendiri, portofolio mereka sendiri di dalam Book Creator ini. Nah, di sini sudah banyak disediakan contoh-contoh dari hasil karya siswa dengan menggunakan aplikasi Book Creator ini. Bapak Ibu bisa mengklik salah satu untuk melihat hasil karya yang sudah dibuat oleh siswa-siswa pengguna Book Creator. Nah, seperti ini Bapak Ibu contohnya. Mereka bisa berkreasi sendiri dengan menggunakan Book Creator ini. Nah, itu salah satu contoh hasil karya siswa yang dibuat menggunakan Book Creator. Masih banyak lagi karya-karya lain yang sudah dipublis di dalam Book Creator ini. Ini adalah salah satu halaman dari seluruh karya-karya yang sudah dibuat menggunakan Book Creator. Nah, ini merupakan fitur-fitur yang ditawarkan di dalam aplikasi Book Creator. Kita bisa mempublish sebuah e-modul yang sangat atraktif di dalam aplikasi Book Creator ini. Selain kita bisa membuat e-modul, kita juga bisa melibatkan siswa untuk membuat produk mereka sendiri menggunakan aplikasi Book Creator ini. Nah, bagi siswa kita yang malas menulis, mereka bisa memanfaatkan fitur record voice di dalam aplikasi Book Creator tersebut, seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya, di mana siswa bisa memasukkan suara mereka ke dalam Book Creator menggunakan fitur record voice. Selain itu, dalam Book Creator juga itu bisa membuat modul atau textbook yang lebih bervariasi selain dengan menggunakan gambar dan tulisan. Kita bisa menyelipkan audio, video, tergantung dari materi pembelajaran yang akan kita berikan kepada siswa kita. Selain itu, dalam Book Creator juga kita bisa berkolaborasi dengan beberapa guru yang ada di seluruh dunia dengan cara menggabungkan modul kita dengan modul dari guru lain, baik itu sesama rekan guru kita di sekolah ataupun dari modul-modul yang dihasilkan oleh guru-guru lain tanpa batas di seluruh dunia.
Untuk privasi itu dilindungi oleh book creator yang mengikuti sesuai dengan ketentuan dari COPPA, VERPA, dan GDPR compliant. COPPA itu COPPA itu adalah sebuah lembaga yang melindungi privasi anak secara daring, yang sudah dibuat undang-undangnya, di mana semua data privasi yang berhubungan dengan data anak itu akan dilindungi oleh COPPA, Federasi tentang Perlindungan Anak. Kemudian ada juga yang namanya VERPA. Nah, VERPA ini adalah sebuah federasi yang berasal dari Amerika Serikat, di mana di dalam VERPA itu privasi dilindungi oleh undang-undang, baik itu privasi anak secara pribadi maupun privasi secara keluarga. Oke, demikian Bapak Ibu. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Book Creator itu, yang pertama ada 50 pilihan font yang sangat bervariasi yang bisa kita manfaatkan di dalam pembuatan e-modul kita nanti. Kemudian kita bisa menambahkan image atau mengambil foto sendiri, kemudian kita masukkan ke dalam e-modul kita. Kita juga bisa menambahkan video, musik, ataupun kita bisa merekam suara kita secara langsung. Ya, selain itu kita juga bisa menggunakan pensil untuk menggambar sendiri, memanfaatkan pensil atau annotated. Kemudian kita juga bisa menambahkan berbagai bentuk icons dan juga tanda panah, emoji yang sangat bervariasi yang bisa kita sesuaikan dengan konten yang ada di dalam modul kita. Kemudian untuk tampilannya kita bisa menggunakan tampilan potret, bentukan kotak, ataupun tampilan landscape dengan layout yang sudah disediakan dalam aplikasi Book Creator. Kemudian untuk harga, nah yang akan kita gunakan nanti untuk pembuatan e-modul itu memanfaatkan free, ya, akun gratis, dimana dalam akun free tersebut kita hanya dibatasi untuk membuat 40 buku atau 40 modul. Kemudian kita hanya bisa membuat satu perpustakaan di dalam Book Creator untuk yang versi free. Nah, apabila Bapak Ibu ingin fitur yang lebih banyak, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Book Creator yang versi guru, dimana harganya yaitu $10 per satu guru, kemudian per bulan. Ada juga yang versi school dan district, dimana satu sekolah bisa memanfaatkan aplikasi Book Creator tanpa batas. Nah, untuk harganya Bapak Ibu bisa menghubungi kontak langsung terhadap tim Book Creator. Untuk yang versi guru tadi yang $10 per bulan, itu kita bisa membuat perpustakaan tanpa batas. Kemudian setiap perpustakaan bisa memuat 200 buku.
Kita juga bisa memanfaatkan real time collaboration, yang berkolaborasi secara langsung. Kemudian kita juga bisa menggunakan co-teacher, guru pembantu di dalam book creator yang versi teacher. Nah, untuk yang versi school and district itu 100 buku untuk setiap guru, 1000 buku untuk setiap guru. Dan kelebihan lainnya yang bisa Bapak Ibu bisa lihat sendiri di aplikasi book creator. Oke, demikian Bapak Ibu sekilas tentang aplikasi book creator. Besok kita akan melanjutkan materi yang kedua tentang bagaimana cara membuat akun baru di dalam aplikasi book creator ini. Tentunya kita memanfaatkan akun yang free, di mana akun free tadi kita bisa membuat satu perpustakaan atau library, dan juga di dalam library kita itu kita bisa membuat sampai 40 buku. Lumayanlah Bapak Ibu jika kita maksimalkan yang versi gratis ini. Oke, demikian Bapak Ibu untuk materi pertemuan hari pertama ini. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan Bapak Ibu tentang apa itu modul, e-modul, dan juga tentang aplikasi book creator secara singkat. Demikian materi untuk pertemuan pertama ini. Apabila ada penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.